dok. Katanya dok, gimana dok? Tapi kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit. Pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2024 sehingga pemeriksaan lanjutan hari ini ditunda atas permintaan tersangka. Bang, kita juga sampai Kondisinya bang? nanti kita akan ya. Tadi dokter kalian dengarkan ya, tidak ada kata damai, kalian saksinya sendiri ya tadi ya. Tolong bilang ke dia, jangan ada kata damai. Ya. Kenapa orang ini yang dokter hadapi sangat manipulatif. Ya. Kita tunggu dia untuk preskon di depan kalian, tapi dia tidak menghargai kalian. Ya, ingat sel ada di depan mata kamu. Ancaman 12 tahun penjara. Kamu dengan mudah untuk masuk. Ya. Tadi kalian semua bisa mendengarkan saya bilang, "Bang, tidak ada kata damai ya Bang ya." Abang lihat bagaimana kelakuan dia menghadapi teman-teman jurnalis. Dia tidak menghargai kalian, itu menyakiti hatinya dokter. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, ruang digital tak jarang menjadi arena perdebatan soal klaim berlebihan kandungan produk kecantikan. Hal ini berujung pada persoalan hukum ketika muncul laporan dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, serta dugaan pencemaran nama baik. Seperti dalam kasus Dr. Samira atau Dokter Detektif dan Dr. Richard Lee. Dua laporan, dua perkara, dan kini dua-duanya berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang berjalan terpisah. Namun situasi ini kemudian menempatkan publik pada pertanyaan mendasar. Apa batasan edukasi kesehatan di ruang digital? Lalu bagaimana kita, Anda sebagai konsumen, bisa terlindungi dari produk kecantikan yang kemudian kita ingin produk ini adalah produk yang aman dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Malam ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Saya undang yang pertama, Dr. Samira Farahnas atau yang lebih dikenal publik sebagai Dokter Detektif yang kini juga menjadi ataupun menyandang status tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Selamat malam, Dokter. Apa kabar, Dok? Silakan. Terima kasih. Kemudian saya undang kuasa hukum Dr. Richard Lee, Jeffrey Simatupang. Selamat malam, Bang Jeffrey. Apa kabar, Bang? Silakan. Dan juga saya undang konsultan hukum Dr. Samira Rasman Nasution. Bang Rasman, selamat malam. Ini beda temanya biasanya. Siap, ini. Terima kasih. Silakan Bang Rasman. Kemudian praktisi kesehatan dan juga kecantikan Dr. Gregory Budiman. Dr. Greg, selamat malam. Selamat datang di Hati. Silakan. Dan juga saya perkenalkan narasumber lainnya, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Rio Priambodo. Mas Rio, selamat malam. Di sebelah kanan kita. Baik, Mas Rio sudah bersama kami dan juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam. Sebelum kita mulai, kita juga sebenarnya mengundang perwakilan dari BPOM untuk hadir, tapi tampaknya tidak bisa bergabung dalam diskusi malam hari ini. Dan juga mengundang klien Anda, Dr. Richard Lee, tapi juga menolak untuk hadir, begitu ya? Oke, baik. Kita akan, nanti klarifikasinya. Oke, saya ke Anda dulu, Doktif. Ini nama ramai di sosmednya adalah Doktif. Anda melaporkan Dr. Richard Lee ada pelanggaran, itu awal ceritanya seperti apa? Jadi pertanggal, untuk tepatnya lupa, kemungkinan di tanggal 4 Desember 2024 ya. Doktif melaporkan DRL ke Polda Metro Jaya dengan 3 barang bukti. 2 barang bukti saat ini ada di tangan saya. Ya. Satunya white tomato, satunya DNA salmon di rumah aja. Satunya lagi stem cell untuk daerah intim wanita.
Ya, ini barang buktinya sebagian sudah ada di Polda Metro Jaya bersama dengan korban-korban yang lain juga ya. Nah, dari sini yang pertama barang bukti DNA salmon. Doktif melihat ini adalah seorang dokter ya yang menjual produk ini. Doktif membeli, pada saat Doktif lihat produk ini tidak memiliki tutup. Ya, bisa dilihat ya, produk ini tidak memiliki tutup. Sementara produk asli, jadi Doktif menduga ini adalah relabeling dari produk Rybskin, brand yang lain dari Korea. Nah, bagaimana mungkin seorang dokter yang mengerti tentang kesehatan menjual produk yang jelas ini merusak sterilitas dari produknya, ini membahayakan konsumen, itu dasar utamanya. Dan ada jarum, jarum ini yang digunakan di rumah, jadi beliau ini menyarankan jarum ini digunakan berkali-kali. Di mana produk ini kan sebenarnya hanya boleh digunakan di klinik karena kan membersihkannya harus benar-benar steril ya. Oke. Yang kedua adalah produk white tomato ya. Produk ini diklaim di akun dari saudara DRL yang saat ini belum dilakukan penyitaan ya oleh PMJ. Nah, beliau menjual dan mengklaim produk ini memiliki kandungan tomat putih atau Solanum lycopersicum ya. Sementara produk ini sama sekali tidak ada kandungan tomat putih. Jadi produk ini adalah produk yang sama dengan brand yang lain dengan inisial G. Nah, dari situ Doktif berkata bahwa ini bukan lagi yang namanya overclaim karena Doktif memang dikenal sebagai dokter yang membongkar skincare yang overclaim. Oke. Nah, Doktif bilang ini bukan overclaim, ini adalah false claim atau bentuk penipuan. Nah, inilah yang akhirnya masuk di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ini yang Undang-Undang Kesehatan. Oke, keyakinan Anda adalah penipuan. Kami menggunakan kata dugaan penipuan. Dugaan karena penipuan, ini masih berproses secara hukum gitu ya. Betul, Tapi dugaan. apakah memang ini waktu itu ada inisiatif Anda sendiri atau memang ada laporan dari konsumen atau seperti apa? Karena di sosial media seperti Anda sebutkan, Anda juga beberapa kali mereview produk-produk kecantikan. Betul, jadi saya sebagai konsumen sendiri dan begitu pun beberapa korban yang lain, pasien juga bercerita kepada Doktif, seperti itu. Oke, kita kasih kesempatan kepada Anda terlebih dahulu sebelum juga kita ingin bertanya mengenai laporan balik begitu sehingga ada posisi lain dari Doktif sebagai tersangka. Ya, begini. Kita harus menghormati proses hukum. Saat ini apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan oleh dokter detektif sudah memasuki proses hukum. Kita hormati. Tadi kalau ditunjukkan barang bukti, makanya tadi saya agak sedikit bertanya. Tadi dikatakan ini ada barang bukti di tangan saya. Pertanyaan saya itu barang bukti yang sudah diserahkan ke Polda? Lain lagi. Oh, artinya begini. Sekali lagi Dr. Richard menghormati proses hukum. Saya tidak mau masuk terlalu dalam ke dalam materi. Karena ini sudah berproses hukum, kita hormati penyidik Polda Metro Jaya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, tadi dokter detektif mengatakan bahwa ada pasien-pasien yang komplain begitu melalui Doktif. Kita kembali kepada undang-undang kesehatan tentunya. Dalam undang-undang kesehatan itu seorang dokter yang diperhadapkan di depan penyidik sebelum ada proses penyidikan wajib ada rekomendasi dari MDP. Majelis Disiplin Profesi. Itu menjadi syarat formil utama. Artinya secara etik dulu kemudian. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah proses hukum yang sudah dijalankan ini sudah memenuhi syarat atau belum? Secara formil kita bicara. Sekali lagi, Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa seorang dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan yang diperhadapkan di depan penyidik memiliki masalah hukum wajib dimintai rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi. Itu dulu. Ada atau tidak? Nah, menjadi pertanyaan kalau tidak ada apa implikasi hukumnya? Apakah laporan ini cacat formil atau tidak? Itu menjadi tanda tanya dong. Karena sekali lagi syarat utama untuk naik ke penyidikan harus ada surat rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Bukan saya yang ngomong, undang-undang yang ngomong nih. Itu pertama. Kedua, tadi sekali lagi, Dr. Richard ini berprofesi sebagai seorang dokter. Dalam undang-undang kesehatan, seorang dokter yang diperhadapkan dengan hukum itu harus dikedepankan dulu proses mediasinya. Itu di pasal 310 Undang-Undang Kesehatan. Pertanyaan berikutnya, kita bicara formil nih, saya tidak mau masuk ke materi dulu. Saya bicara formil. Apakah pernah dilakukan proses mediasi? Sekali lagi, sama-sama dokter. Kalau sama-sama dokter, ada ruang-ruang lain yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum terlebih dahulu. Apakah pernah dilakukan proses mediasi tersebut? Itu dua hal. Saya belum mau masuk ke materi ini ya. Lalu berikutnya, tadi dokter detektif mengatakan ada konsumen lain menggunakan kalimat konsumen. Tadi menggunakan kalimat pasien, sekarang menggunakan kalimat konsumen. Tentu kita akan masuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nanti mungkin bisa dijelaskan dari Sekretaris YLKI, apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan produk untuk diri sendiri, orang lain, keluarga, atau mungkin untuk hewan. Harus digunakan. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah dokter detektif menggunakan produk itu? Itu dulu. Lalu kemudian di pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas sekali dikatakan kewajiban konsumen salah satunya adalah konsumen harus beritikat baik dalam melakukan transaksi. Apa yang dimaksud itikat baik? Kalau ada seseorang membeli sebuah produk lalu kemudian tujuannya bukan untuk menggunakan produk itu untuk pribadinya, tetapi membeli, saya mengatakan seseorang ya, saya tidak mengatakan dokter detektif, membeli sebuah produk, lalu kemudian produk itu dipakai untuk laporan polisi. Pertanyaannya apakah itu termasuk konsumen beritikat baik atau tidak? Nah itu menjadi pertanyaan. Lalu kemudian begini, kita harus paham dulu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu luas. Di situ digunakan kalimat pelaku usaha. Apa yang dimaksud pelaku usaha? Di situ banyak sekali jabarannya pelaku usaha. Ada distributor, ada penjual, ada produsen di situ. Nah, dalam kasus ini saya sedikit masuk kepada materi. Dalam kasus yang dilaporkan ini, ada beberapa produk yang dibeli bukan melalui platform resmi. Artinya dibeli Maksudnya? dari pihak ketiga. Saya kasih contoh. Sebuah air mineral saya jual kepada mbaknya. Lalu oleh mbak dijual lagi kepada dokter detektif. Ini contoh. Maka tanggung jawab pidananya sudah beralih. Karena yang menjual adalah mbak pihak ketiga. Dan sekali lagi begini, di dalam Instagram resmi, platform resmi itu selalu dikatakan tidak boleh membeli daripada di luar distributor yang ditunjuk resmi. Oke, tahan dulu sampai di situ Begitu. karena ini cukup panjang, Dokter. Ingin klarifikasi dulu. Hanya yang sebagian aja. Tadi sepertinya Bang Jeffrey, maaf banget nih, punten banget, sepertinya ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh klien Anda kepada Anda. Majelis Disiplin Profesi sudah pernah melakukan sidang terhadap saya dan klien Anda. Sangat disesalkan ya kalau klien Itu Anda sidang tidak mediasi berbicara. atau? Bukan. MDP, Majelis Disiplin Profesi. Oh, oke. Jadi Majelis Disiplin Profesi yang Bang Jeffrey tadi katakan tentang kasus pelaporannya Doktif sudah dilakukan. Ya, jadi Doktif sudah dilakukan sidang oleh MDP ya, dan jelas di situ dikatakan bahwa ini tidak ada kaitannya. Kenapa tidak ada kaitannya? Seorang DRL itu menjual produknya itu tidak di klinik, tetapi secara online. Jadi tidak ada konsultasi sebelumnya, ya. Jadi di sini rupanya ada, tolong kliennya ditanyakan secara Itu mendetail. pertemuannya kapan? Tahun berapa? Tahun ini, tahun 2025, tahun lalu. 2025. Betul. Oke. Jadi memang sudah dilakukan yang namanya sidang oleh MDP. Tapi tidak Boleh saya tanggapi? Baik, tunggu Tidak, dulu. tidak. Saya Saya ingin tidak tanya. tahu, tapi yang jelas Sebentar kan dulu, pasti sebentar. Ini iya, perlu kita klarifikasi. sudah disidang. Tadi Doktif mengatakan bahwa ini sudah disidang. Saya tidak mengatakan bahwa ini belum disidang. Ya, yang tadi saya katakan adalah formil bagaimana tahapan-tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka menurut Undang-Undang Kesehatan. Tapi kalau sudah mau masuk materi, saya mau sampaikan bahwa betul memang sudah dilakukan sidang Majelis Disiplin Profesi. Pertanyaannya, kapan itu dilakukan? Dalam proses penyidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan jelas sekali di situ diatur bahwa proses MDP itu harus dalam proses sebelum penyidikan, Oke, yaitu artinya agar proses clear. penyelidikan. Kapan? Itu tanggal berapa dan ketika masuk penyidikan tanggal berapa untuk memberikan Yang gambaran pasti kepada setelah publik? proses penyidikan. Kalau masalah tanggal kita perlu cek lagi. Oke. Bang Jeffrey, sekarang saya balikin. Saya sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan, MDP tidak pernah dilakukan Nah. sampai detik ini. Bagaimana dengan kasus Begini, seperti itu? sekali lagi saya tidak mau masuk ke dalam materi, tetapi karena Doktif bertanya, pertanyaannya begini. Tadi Doktif menggunakan kalimat pasien, kata pasien, maka di sini Dokter Richard melakukan profesinya. Berbeda dengan pencemaran nama baik. Mohon maaf nih, seorang berprofesi sebagai dokter, mohon maaf sekali lagi, andai kata melakukan pembunuhan, itu bukan ranah MDP. Tetapi ketika Doktif tadi menggunakan kata pasien, maka dia berprofesi sebagai dokter. Maka MDP harus masuk di situ. Dan masalahnya adalah proses sidang MDP itu dilakukan pada saat proses penyidikan, bukan proses penyelidikan. Maka bagi kami, keyakinan saya sebagai kuasa hukum dan penasihat hukum Dr. Richard,
ada cacat formil di situ. Oke, baik. Keyakinan Bang Rasman apakah sama atau tidak? Ini menarik karena Jadi, saya tanya tanggalnya, begini, mediasi dan lain-lain, keduanya tidak ingat. Ada dua pendekatan hukum di sini. Saya jujur saja, baik Dr. Oki, baik Dr. Richard Lee, baik Dr. Reza Gladys, baik Heni Sagara, ini adalah mantan klien saya semua ini, Elvira. Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan hukum, saya kira apa yang disampaikan oleh Jeffrey itu ranahnya bukan ke dokter detektif, bukan. Itu bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penetapan tersangka. Nah, kalau ada keberatan dari Jeffrey sebagai kuasa hukum, kan ada salurannya. Salurannya misalnya melakukan pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi kalau kedoktif sekarang, begitu dia membuat laporan, kemudian diperiksa, dia serahkan barang bukti yang dia dapat, misalnya ini, lalu kemudian dikaji, didalami, diperiksa ahli dan lain sebagainya, ditemukan aja pelanggaran hukum. Nah, salah satunya melanggar undang-undang kesehatan, perlindungan konsumen dan lain-lain, yang ancaman hukumannya 12 tahun. Nah, terkait dengan pencemaran nama baik, ya itu hal yang berbeda. Karena mungkin dokter detektif dianggap mencemarkan. Tapi kalau kita sinkronisasi, apakah ini bisa dijadikan misalnya menjadi sebuah daya gedor agar berhenti perjuangan dari seorang dokter? Saya tanya, beliau bilang tidak ada. Saya tidak mau, Bang. Saya tidak mau berdamai, ini kata beliau. Nah, karena itu maka bagi saya sekarang kita memperhatikan kepentingan konsumen. Ya, kita butuh orang-orang yang berani, seperti dokter. Dia berani, ya, memberitahu kepada masyarakat, melaporkan ke polisi bahwa ini akan banyak korban. Ya, misalnya ada produk yang dijual disebut dengan white tomato, oke, DNA salmon, stem cell, begitu ya, dok? Dan ini semuanya menurut dokter, ini tidak berlandaskan fakta-fakta yang dilandasi oleh misalnya perizinan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu misalnya menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, terus apalagi? Nah, kalau bicara tentang Dr. Richard, saya tahu betul dia. Bagaimana dia dalam membangun satu usaha, memanage bagaimana dia menerasikan sebuah produk dia. Saya paham. Baik. Nah, karena itu kalau saya sebenarnya, saya lebih cenderung kalau kasus ini sudah dipanggil sebagai tersangka, lalu kemudian ancaman 12 tahun, maka sangat layak ditahan. Nah, karena itu kita lihat apakah pendekatan dari penyidik ini akan melakukan penahanan atau tidak. Oke. Saya kasih contoh, Nikita Mirzani, di atas 5 tahun ditahan. Kemarin Heni Sagara melaporkan di Polda Jabar. Ini kisruh skincare semua ini ditahan. Nah, jadi saya ingin bahwa melalui kesempatan ini, Deddy Corbuzier juga bicara. Richard Lee ini dianggap sebagai orang yang kebal hukum. Nah, hari ini dokter bisa mentersangkakan seorang Richard Lee dengan semua keberanian dia, meskipun di depan dia ada jurang penjara dengan ancaman hukuman 2 tahun, yaitu Undang-Undang IT. Jadi karena ancaman pasalnya memang lebih dari 5 tahun, menurut Anda urgensi untuk penahanan. Kita nanti akan ke situ, kita akan ngomong ke sana. Sangat karena pantas. saya tertarik tadi Bang Rasman mengatakan apa yang dilakukan oleh Doktif adalah untuk kepentingan konsumen. Saya ke Anda sekarang, Dokter. Apakah kemudian cara upaya ini betul memang untuk kepentingan konsumen atau sebenarnya ada cara lain yang mungkin lebih ideal atau seperti apa? Ya, jadi memang Doktif ini fenomenal. Cara edukasi secara viral, sensasional itu memang kadang dibutuhkan supaya apa? Menarik perhatian. Karena selama ini banyak regulasi yang abu-abu. Nah, tapi sangat disayangkan pada kasus dokter detektif, saya melihat kita harus menjaga yang namanya etika. Nah, peran organisasi profesi itu sebatas menjaga etika. Sedangkan kalau permasalahan pertikaian, pencemaran nama baik, itu MDP nggak mau tahu. MDP hanya mau tahu masalah aduan hubungan antara pasien sama dokter. Ini kalau ini bukan pasien sama dokter. Contohnya seperti apa? Ini untuk memberikan sekali lagi, karena ini banyak istilah agar publik kita bisa memahami secara lengkap. Jadi kalau ada pasien yang merasa dirugikan, merasa dokternya melakukan malpraktek, salah suntik, itu MDP mau masuk di melakukan sana. sidang. Oke. Tapi ini masalah jualan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Itu bukan masalah dokter. Jualan skincare itu bukan masalah dokter. Orang awam juga boleh.
begitu ya. Jadi MDP nggak mau tahu ini. Enggak. Maksud saya stressing point Bapak gimana nih? Berarti Menyalahkan gini, Pak. doktif atau gimana Enggak, pendapatnya? bukan. Maksudnya gini, ini dia jualan ya, dia jualan di umum. Ya, dia dokter, dia jualan di umum. Iya. Tapi meminta MDP. Jadi MDP tidak mau tahu Nah, itu. tuh, Ya. setuju. Jadi ini yang jualan meskipun bukan dokter juga tetap bisa disalahkan. Ya, artinya Bisa diproses secara artinya pidana. Bisa diproses secara Oke, hukum kan, tidak bisa. mengikat tadi itu. maksud saya. Tentunya Baik. bukan melalui Ya. MDP, Betul. mungkin melalui Undang-Undang Perlindungan Ya. Konsumen. Arahnya Tapi ke mohon sana maaf gitu. ini saya Oke. tidak membahas ke situ, Ya. begitu. Ya, jadi kalau organisasi profesi tentunya menekankan bahwa antar dokter teman sejawat itu adalah saudara kandung. Kita harus memperlakukannya dengan baik, dengan etika, sopan santun, tidak boleh menyerang personal, tidak boleh ad hominem begitu. Karena itu bisa menjadi serangan balik. Itu yang terjadi saat ini menurut Anda? Mungkin. Gitu. Ya, saya juga nggak begitu mengikuti si dokter ini ngomong apa aja sehingga bisa diadukan. Saya ngomong soal surat izin praktek. Menurut Dr. Greg, apakah sesuatu klinik ya mewajibkan untuk meletakkan surat izin praktek di tempat dokter tersebut praktek? Apakah itu kewajiban yang diatur oleh Kemenkes dan Kode Etik Kedokteran Indonesia? Ya, jadi kembali lagi regulatornya bagaimana, regulasi di dinas kesehatannya itu bagaimana. Nah, kita tidak bisa melakukan penghakiman sendiri ini. Jadi tidak boleh melakukan apa istilahnya vonis publik ya. Vonis publik dari seorang influencer yang followernya banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan nih sebagai influencer yang berpengaruh untuk menyelamatkan masyarakat? Lapor ke Dinkes. Dinkesnya yang akan bertindak begitu. Hati-hati kalau misalnya kita melakukan vonis publik, nah kita bisa diserang balik. Oke, saya ingin mengklirkan. Kalau ada dugaan temuan misalnya, ada dugaan pelanggaran yang kemudian bisa merilis hasil itu, kandungan itu, apakah bisa dari sisi influencer atau secara resmi harus BPOM yang kemudian mengumumkan, menyampaikan kepada publik? Pihak yang berwenang. Jadi seperti itu juga ya. Tertutup atau tidak lah masalah higienitasnya. Itu kita tidak bisa atas asumsi kita sendiri. Tapi kita serahkan ke Dinas Kesehatan atau ke BPOM untuk dia melakukan verifikasi. Pak, Jangan-jangan saya potong, Pak. produk yang dia Pak. beli itu udah dimanipulasi Pak. dulu. Pak, saya potong, Pak. Sudah saya bilang tadi ya, saya beberapa klinik kecantikan, Pak. Saya pegang, saya udah ngomong sama Bapak. Jauh sebelum Jeffrey. Oke? Saya tahu bagaimana pola kerja BPOM. Tidak pernah clear. Apalagi Dinas Kesehatan, Pak. Jangan, Pak. Lalu hanya Anda katakan, menyerahkannya kepada sebentar, siapa? Pak, sebentar. Kalau tidak percaya pada Sekarang BPOM, ada, loh. kita percaya pada Iya, dokter sekarang saya approve. tanya, buktinya polisi mentersangkakan. Artinya ada produk cacat di dalam. Iya. Dan itu adalah pelanggaran pidana. Bapak kebayang nggak kalau ini tanpa ada legalisasi, terus rakyat menjadi korban, dia mengeruk keuntungan. Bagaimana dengan proses orang lain? Tidak boleh dong. Dia berani menanggung resiko dianggap pencemaran nama baik demi kebaikan rakyat. Saya support dia. Itulah. Dan Dr. Greg, perlu Dr. Greg ketahui, saya sudah melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia di bulan Oktober 2024. Sebentar, buat dan apa melaporkan ke ID? Tidak ada respon. Nah, Buat melakukan apa untuk melaporkan ke ID? Loh, Tidak saya ada melakukan hubungannya. sebagai profesi dokter. Gimana sih? Dok, Ini kan dokter ketika Richard tahapan kan itu ada di bawah dilakukan, naungan Ikatan ketika Dokter tahapan itu Indonesia. sudah dia tempuh, lalu Tadi kemudian ada tidak ada respon. respon, kemana lagi dia mengadu? Kemana Kalau saya bukan ke ngomong? polisi. Kemana saya Untung ngomong? polisi masih mau nih, kalau tidak Saya sudah bagaimana? lapor, tapi tidak ada respon Gimana sih? apapun dari ID. Saya harus diam aja, nggak bisa Nggak dong. boleh. Saya harus lapor. Dan sekarang pada saat klinik dari saudara DRL, sekarang saya tanya ke Dr. Gregory, dok, Nanti apakah polisi ada? pun harus Enggak, dokter meminta saya tanya. Dok, pendapat ahli. dokter Polisi saya nggak tanya, ngerti. dokter kan Polisi tahu sudah soal minta stem pendapat cell. ahli. Sudah. Sekarang Kalau saya ahli tanya. tidak diperiksa tidak mungkin tersangka. Dok, Dr. Gregory saya tanya, dokter sebagai seorang dokter tahu tentang stem cell. Apakah tahu tentang stem cell kan dok ya? Iya. Apakah mungkin yang namanya stem cell dijual dengan harga 15 juta? Jadi begini. Itu dijual itu oleh kan saudara daerah. sekretum. Nah, Ya. dia mengatakan itu stem cell dok, tidak berbeda. Dia Nah, mengatakan itu adalah stem cell dengan jumlah yang sangat kemungkinan kecil. Hanya judul. Jadi beberapa Gimana Kok sih dokter? judul? Anda kok Itu kan melakukan jualnya pembenaran terhadap stem Richard Lee? cell. Anda, saya keberatan cara Anda Dia bicara jualnya begini. stem cell. Anda harus Oke. independen. Saya punya semua Anda buktinya, mengerti Dok. undang Anda dokter, anak saya 3 dokter. siap. Saya nggak Nggak main-main. bisa loh Oke, dok. baik. Jangan Anda mengambil sikap yang Baik, berbeda. sebelum jeda. Oke, Bang Saya Rasman. Jangan begitu objektif. bicaranya. Sebentar, Objektif. sebelum Anda jeda. harus independen sebagai seorang dokter. Dan Iya. Anda disumpah. Saya secara tidak profesi. membela Richard Lee.
Ya. Itu bahasa Anda membiarkan korban-korban. Saya temannya Doktif Nggak, juga. saya tanya, Anda mau Kita ada korban di sama-sama rakyat ini? di Baik, Bang Rasman. Perdaweri, Baik. sama-sama Sedikit aja. anggota ID. Begini. Begitu, Baik, ya. Dok, sebentar. Ada yang ingin saya sorotin dari apa yang disampaikan oleh Bang Rasman. Ada dua hal. Yang pertama tadi mengatakan bahwa kan ancamannya 12 tahun ada urgensi untuk ditahan. Begini, kita paham betul bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang baru, ada 5 syarat penahanan. Sekarang sudah diperbanyak nih. Yang dua syarat adalah objektif, 3 syarat adalah subjektif. Dari 5 syarat ini semuanya tidak terpenuhi untuk melakukan penahanan. Kita bicara proses penahanan. Artinya sampai hari ini Dr. Richard kooperatif. Sampai hari ini tidak pernah mangkir daripada pemanggilan kepolisian. Artinya tidak ada urgensi untuk ditahan. Dan sekali lagi kita menghormati pihak Polda Metro Jaya. Apapun keputusan Polda Metro Jaya, kami menghormati. Lalu kemudian yang kedua, tadi Bang Rasman menyampaikan bahwa karena ini sudah tersangka, maka ada cacat form, ada cacat di produk ini. Belum dibuktikan, Bang. Enggak. Ini kan Saya masih proses mengatakan- tersangka. Enggak, bahwa Oke. tentu penyidik sudah memeriksa ahli. Betul, Ahli terkait dengan- mengatakan bahwa ada pelanggaran pidana. Tentu kita semua frame-nya adalah presumption of innocence. Nah, itu yang saya arahnya. sepakat. Tapi yang saya katakan tadi, kalau memang Adinda sebagai lawyer pasti akan seperti itu mengatakan pada kliennya. Yang saya mau katakan tadi dokter kita gitu, dia harus independen. Betul. Tidak boleh bapak berpihak karena ini kepentingan rakyat. Nah, yang saya mau katakan tadi tentang Richard Lee, kenapa saya katakan berpotensi ditahan, Adinda? Oke, dijelaskan Saya di segmen menangani. selanjutnya. Kami harus jeda Ya, dulu. terima Kita juga kasih. akan tanya nanti dengan YLKI di luar kisruh ini bagaimana kemudian Anda, kita konsumen menyikapinya. Dan kami juga mengundang Anda, penonton YouTube CNN Indonesia, untuk bertanya kepada narasumber yang hadir bersama kami. Anda tinggal ketik pertanyaan Anda di kolom pertanyaan, nanti akan dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.